Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan, kembali di obrolan pagi. Kali ini obrolan pagi berbicara tentang reinkarnasi. Reinkarnasi atau dalam bahasa Latin adalah lahir kembali atau kelahiran semula, atau merujuk kepada kepercayaan bahwa seseorang akan mati dan dilahirkan kembali di kehidupan lain. Adapun maksud yang dilahirkan ini bukan hanya dalam wujud fisik sebagaimana keberadaan kita saat ini, tetapi jiwa orang itu lahir kembali dalam wujud tertentu yang sesuai dengan hasil-hasil perbuatannya terdahulu. Reinkarnasi berasal dari kata Latin re in carnis. Re berarti kembali atau pengulangan, in berarti di dalam, dan karnis berarti daging. Sehingga secara etimologi reinkarnasi dapat diartikan kembali menjadi daging, menjelma menjadi daging, atau dilahirkan kembali menjadi makhluk yang berdaging. Sedangkan dalam kasus besar bahasa Indonesia, reinkarnasi adalah penjelmaan, penitisan kembali ke dalam tubuh lain setelah mati atau kelahiran kembali. Kawan-kawan disimak ya. Reinkarnasi merujuk kepada kepercayaan bahwa akan ada di masa di mana seorang mati dan kemudian dilahirkan kembali dalam bentuk kehidupan lain. Yang terlahir kembali bukanlah wujud fisik, melainkan jiwa atau ruh dari orang tersebut yang kemudian mengambil wujud tertentu sesuai dengan hasil perbuatannya terdahulu. Reinkarnasi adalah sesuatu kepercayaan yang dianut oleh pemeluk agama Hindu dan Buddha. Dalam banyak kepercayaan, jiwa dianggap mampu meninggalkan tubuh melalui mulut atau lubang hidung. Jiwa tersebut kemudian terlahir kembali, misalnya sebagai burung, kupu-kupu, atau serangga, atau lainnya. Sebagai contoh kepercayaan di Venda, sebagian orang Afrika meyakini bahwa jiwa orang meninggal akan tinggal di dekat kuburan untuk waktu yang singkat, lalu mencari tempat peristirahatan baru di tubuh manusia lainnya, mamalia ataupun reptilan. Kalau orang-orang Yunani kuno yang beragama Orfik meyakini bahwa jiwa dari orang yang sudah meninggal akan bereinkarnasi dalam tubuh manusia atau mamalia lainnya. Jiwa tersebut menerima pelepasan dari siklus kelahiran dan kematian, serta mendapatkan kembali keadaan murni seperti sebelumnya. Plato pada abad ke-5 hingga ke-4 sebelum Masehi percaya bahwa jiwa abadi yang mengalami reinkarnasi. Di Hindu saja, proses lahir dan lahir kembali ini berlangsung selamanya sampai individu itu mencapai moksa atau kebebasan dari ikatan duniawi. Kalau di agama Buddha, reinkarnasi adalah hukuman jiwa, yaitu hukuman jika individu tak mampu melepas hasrat dan nafsunya di akhir hidupnya, reinkarnasi terjadi. Reinkarnasi pertama dikenalkan oleh Siddhartha Gautama sendiri. Selain muncul di peradaban India, reinkarnasi juga muncul di peradaban Yunani awal. Paham Orfik sendiri di agama Yunani di saat itu sekitar 6 tahun sebelum Masehi mengajarkan soal reinkarnasi. Di Cina demikian pula, keyakinan Tao mempercayai reinkarnasi. Dalam kitab Zhuangzi yang ditulis di tahun 476 sebelum Masehi disebutkan bahwa lahir bukanlah awal dari kematian, dan kematian juga bukanlah akhir. Wujud manusia tak berujung dan tak terbatas. Reinkarnasi atau kelahiran kembali banyak diyakini oleh orang-orang di Asia Timur dan Asia Selatan, terutama yang beragama Hindu, Jainisme, Buddha, dan Sikhisme. Ada dua aliran utama dalam reinkarnasi. Pertama, mereka yang mempercayai bahwa manusia kemudian
kemudian akan terus-menerus lahir kembali. Kedua, mereka yang mempercayai bahwa manusia kemudian akan berhenti lahir kembali. Kapan itu? Pada suatu ketika jika mereka melakukan kebaikan yang mencukupi atau jika mendapat kesadaran yang agung atau menyatu dengan Tuhan. Agama Hindu sendiri menganut aliran yang kedua, yaitu hanya mereka yang berkelakuan baik yang bisa reinkarnasi, adapun yang jahat akan selesai atau binasa. Dalam agama Hindu, proses reinkarnasi terjadi sampai seorang mencapai moksa, yakni ketika ia menyadari bahwa inti abadi dari individu dan realitas absolut adalah satu. Pandangan Hindu ini sama dengan pandangan yang diyakini oleh penganut agama Saivisme. Selain agama-agama yang tadi, beberapa agama di Timur Tengah seperti Manikisme dan Gnostisisme serta gerakan keagamaan modern seperti Teosofi juga mempercayai reinkarnasi. Wah. Memasuki abad pertengahan di Eropa, masyarakat mengucilkan mereka yang percaya pada reinkarnasi. Hati-hati, konsep itu dianggap sesat. Ketidakpercayaan akan reinkarnasi ini berlanjut hingga era Renaissance, yaitu kira-kira pada abad ke-19. Nah, pada abad ke-19 ini konsep reinkarnasi kembali dikaji di barat. Lalu sejumlah filosof dan tokoh seperti Waldo Emerson, Francis Bowen dan teman-temannya di abad ke-20, reinkarnasi dipelajari oleh mereka yang berkecimpung dalam disiplin psikologi dan psikiatri. Kawan-kawan, di obrolan pagi ini kita mengamati atau akan mengalami atau bisa terjadi seperti déjà vu. Déjà vu dari bahasa Prancis secara harfiah pernah dilihat. Déjà vu adalah fenomena merasakan sensasi kuat bahwa suatu peristiwa atau pengalaman yang saat itu sedang dialami atau sudah pernah dialami di masa lalu. Misal, saat kamu keluar kota, kamu merasa seakan pernah melalui jalan yang kamu lewati, walaupun realitanya kamu tidak pernah ke sana. Apakah kamu pernah merasa mendengar bahasa tertentu ataupun mengucapkan kalimat tertentu sebelumnya, atau pernah berada di satu tempat? Misalnya, kamu sedang berbicara atau berdiri dengan teman, namun tiba-tiba ada titik di mana kamu seperti pernah mengalami hal tersebut sebelumnya, dan kamu tidak tahu apakah pernah menyaksikan atau mengalaminya. Seperti seorang anak dapat menari pada usia 2 tahun ataupun 3 tahun, seolah-olah dia telah melakukan sejak lama. Selain itu, kadang-kadang kamu mungkin menemukan anak-anak yang memiliki pengetahuan luar biasa dalam suatu bidang atau subjek tertentu jika dibandingkan dengan anak-anak lain dari kelompok usia yang sama. Seperti kamu mungkin takut air, bahkan setelah tahu kamu tak pernah mengalami insiden apapun tentang air. Kamu juga perlu memahami bahwa ketakutan dan fobia ini dapat dikaitkan dengan kehidupanmu yang sebelumnya atau tidak sama sekali. Perhatikan, pada tahun 1926 seorang perempuan asal India bernama Santi Devi, ini kisah nyata. Dia sebagai seorang anak berusia 4 tahun. Saat mulai bisa berbicara, Devi mengungkapkan bahwa dirinya tinggal bersama sang suami dan putranya di sebuah kota bernama Mathura. Devi bersikeras bahwa dirinya meninggal 10 hari setelah melahirkan dan terlahir kembali sebagai anak kecil pada saat itu. Guru di sekolah Devi akhirnya menanyakan siapakah nama sang suami di kehidupan kamu sebelumnya.
Lalu si Devi ini menjawab sebagai Pandit Kedarnath Kaube. Panggilannya Kaube. Sang guru akhirnya menulis surat pada seorang yang diyakini sebagai Kaube. Kaube pun menginformasi bahwa sang istri yang bernama Lukdi memang betul telah meninggal dunia 9 tahun pasca melahirkan. Yaitu telah meninggal 9 tahun yang lalu pasca melahirkan. Nah, ketika Kaube bertemu dengan Devi, dia tidak memperkenalkan diri dengan nama aslinya. Namun sang istri yang telah berinkarnasi ini tidak bisa ditipu. Nah, ketika Kaube bertemu dengan Devi, dia tidak memperkenalkan diri dengan nama aslinya. Namun sang istri yang telah berinkarnasi ini tidak bisa ditipu. Devi dengan mudah mengenali sang suami dan bercerita bagaimana kehidupannya yang dulu sebagai Lukdi. Kebiasaan dan bahkan makanan favorit Kaube diceritakan. Namun Devi mengutuk perbuatan sang suami Kaube yang berjanji tidak akan menikah lagi setelah kematian istrinya, namun tidak ditepati. Mahatma Gandhi pun mendengar cerita ini, lalu ia membentuk komite khusus untuk mencairkan kasus ini, namun tidak ada yang bisa disanggah dari semua kebenaran yang diungkapkan Devi. Namun dalam laporan itu disebutkan bahwa tak ada bukti kuat Santi Devi benar-benar reinkarnasi seseorang di masa lalu. Hasil laporan itu diperdebatkan salah satunya oleh Indra Sen yang menerbitkan hasil investigasi selanjutnya pada tahun 1952. Tapi lagi-lagi laporan yang berasal dari hasil wawancara di tahun 1936 itu mengarah pada kesimpulan bahwa Santi Devi benar-benar reinkarnasi. Pada obrolan kali ini kisah lain juga ada. Seorang balita bernama Imad Elawar dari Lebanon. Ia sering menceritakan tentang kehidupan seseorang yang sama sekali tidak dikenal oleh keluarganya. Di antara nama-nama yang sering diceritakan oleh Imad adalah Mahmud dan Jamila. Pada usia 2 tahun, Imad pernah memanggil nama seseorang ketika lewat di depan rumahnya dan mengatakan bahwa mereka dulu bertetangga. Orang itu sama sekali tidak pernah mengenal Imad dan keluarganya karena dia tinggal jauh dari tempat Imad. Karena merasa penasaran, keluarga Imad kemudian menghubungi seorang peneliti bernama Dr. Ian Stevenson yang kemudian mengajak mereka bersama-sama mengunjungi daerah yang disebut Imad. Di sana Imad kemudian menunjukkan sebuah rumah yang dulu pernah ditinggalinya dalam kehidupan sebelumnya. Imad pun mengenali Mahmud dan Jamila, suami istri yang tinggal di rumah tersebut, sebagai paman dan bibinya, dan mengatakan kepada mereka bahwa dia adalah Ibrahim Bouhamzi, keponakan mereka yang meninggal dunia karena sakit di usia 25 tahun. Ketika itu Imad disuruh menceritakan pengalaman kehidupan Ibrahim Bouhamzi. Nah, Mahmud dan Jamilah menyatakan bahwa 51 dari 57 cerita Imad adalah benar adanya. Jadi gagasan kelahiran kembali atau reinkarnasi sesungguhnya bukan cerita baru. Idenya sudah ada sedemikian purba di belakang sejarah peradaban kita. Catatan tertua tentang reinkarnasi muncul dari peradaban India periode Weda pada tahun 1500 hingga 500 sebelum Masehi. Dikutip dari Explodia of Time 2009, reinkarnasi bisa didefinisikan sebagai pandangan tentang adanya lebih dari satu kehidupan manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Ini adalah sebagian kecil dari cerita-cerita reinkarnasi dan pandangan-pandangan dunia atau pandangan agama-agama yang ada. Lalu bagaimana pandangan agama Islam masalah reinkarnasi ini, kawan-kawan? Obrolan pagi ini akan menjawab tentang reinkarnasi dari sudut ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam sendiri tidak dikenal adanya reinkarnasi, di mana makhluk hidup setelah mati tidak akan bisa terlahir kembali dalam wujud apapun. Antara yang hidup dan mati ada dinding pembatas. Antara baik yang hidup dan mati memiliki dunianya masing-masing.
dinding pembatas. Antara yang hidup dan mati ada dinding pembatas. Artinya baik yang hidup dan mati memiliki dunianya masing-masing. Dinding pembatas yang dimaksud adalah alam barzah atau alam kubur. Dalam ajaran agama Islam, manusia dipercayai melalui 4 alam, yakni alam kandungan, alam dunia, alam barzah atau alam kubur, dan alam akhirat. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, kemudian Dia menghidupkan kamu kembali, dan kemudian kepadanya kamu kembali. Surat Al-Baqarah ayat 28. Sebagian orang menganggap ayat ini menjelaskan reinkarnasi. Wah, ini salah besar loh. Maksud ayat itu adalah pada awalnya manusia tidak ada, lalu Allah menciptakan manusia dari sari atau sperma, kemudian menghembuskan ruh darinya ke dalam tubuhnya. Bisa dilihat di dalam surat Al-Hijr ayat 28 hingga 29. Dan ia hidup dan ia menjadi hidup, dan di alam rahim kemudian ia melepaskan dari ikatan alam rahim menuju alam dunia. Kemudian ia melepaskan dari ikatan alam dunia menuju alam barzah. Kemudian ia melepaskan dari alam barzah menuju alam surga atau neraka. Kemudian ia melepaskan kembali menuju Allah Azza wa Jalla. Nah, itu bisa dirujuk di dalam tafsir karangan Profesor Ali As-Sabuni. Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Dan tidak mungkin bagi penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali. Nah, umat Islam merasa bahwa reinkarnasi itu tidak diajarkan dalam Islam. Bahkan pandangan tentang reinkarnasi dianggap sesat. Hal ini dapat dimengerti karena reinkarnasi tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam Al-Quran. Untuk dapat memahaminya, kita harus benar-benar serius dalam menelaah ayat-ayat Al-Quran maupun hadis. Emang ada dalam hadis, demi Tuhan yang jiwaku dalam genggamannya, seandainya seorang gugur di jalan Allah kemudian dihidupkan lagi, lalu gugur lagi, kemudian dihidupkan lagi, lalu gugur lagi, niscaya ia tidak dapat masuk surga sebelum melunasi hutangnya. Riwayat dari An-Nasai. Nah, kita harus hati-hati memahami hadis seperti ini. Manusia dilahirkan. Awal penciptaan manusia berasal dari setetes mani, kemudian segumpal darah, lalu segumpal daging, kemudian menjadi tulang yang dibungkus oleh daging. Maka hidup atau lahir kembali jadilah makhluk dalam bentuk yang sempurna. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ayat Al-Quran. Jadi manusia yang setelah kematian jiwa-jiwa atau ruhnya kembali kepada pencipta, sebab ruh manusia adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agama Islam sangat menolak reinkarnasi, dengan demikian juga dengan agama-agama samawi lainnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beriman dengan kehidupan setelah kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.